Halo penggemar anime Solo Leveling, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Setelah kemarin saya bahas anime Solo Leveling Season 2 episode 16, dan di video kali ini Mimin akan lanjutkan cerita dari Solo Leveling Season 2-nya ke episode 17, saat dimana Jinwo akan melakukan raid pertama guildnya dan akan melawan monster Jima yang dikawal oleh Wojinchul. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Jinwo yang saat ini sedang sangat marah karena adiknya Jin-ah dilukai oleh Grotaru. Melihat adiknya yang terus-menerus menangis, di sini Jinwo langsung menatap Grotaru dengan sangat tajam yang diiringi aura kekuatannya. Hingga di sini, Jinwo menyuruh Igris untuk menjaga adiknya dan siswa-siswi lainnya. Betapa takutnya Grotaru bersama rekan-rekan bawahannya. Namun ketika monster itu bergerak sedikit pun, seketika Jinwo menyuruhnya untuk tidak bergerak atau mencoba untuk kabur. Di sisi Kaisel, ia seketika merusak tembok sekolahnya untuk membantu para siswa lainnya yang masih terjebak di dalam kelas. Setelah Grotaru menyadari bahwa bayangan High Orcs tadi adalah milik Jinwo, ia pun bertanya kepada Jinwo, "Siapa kau? Gimana kau bisa bicara dengan bahasa kami?" Mendengar itu, sontak Jinwo pun hanya bisa terdiam, yang kembali diiringi dengan sebuah aura kekuatan yang sangat mengerikan. Hingga pertarungan pun dimulai dengan Grotaru yang menyuruh pasukannya untuk menyerang Jinwo duluan. Saat monster orcs itu kini hampir mendekati Jinwo dan bersiap untuk melancarkan serangannya, tiba-tiba Jinwo seketika menangkisnya dengan memukul tangan dari monster orcs itu, hingga pukulan dari Jinwo tadi seketika membuatnya merasa sangat kesakitan. Bertepatan dengan itu, Jinwo pun langsung kembali menghantamnya ke bawah dengan begitu keras. Lalu ia lanjutkan dengan menginjak orcs itu sampai ia terbunuh. Melihat serangan tadi dari Jinwo, sontak dua para monster orcs pun langsung maju untuk melancarkan serangannya. Dengan Jinwo yang melihat mereka, ia di sini mengaktifkan skill Dominator's Touch yang merupakan kekuatan gravitasi untuk melayangkan kedua para monster orcs itu ke atas secara bersamaan. Setelah itu Jinwo lanjutkan dengan meremas-remas monster orcs itu sampai terbunuh. Dan setelah ia mengalahkan 3 monster orcs tersebut, tiba-tiba Jinwo kembali diserang oleh monster orcs yang terdiri dari 8 orcs. Namun di sisi Jinwo yang melihat para orcs itu kini sudah kembali mendekatinya, ia pun langsung mengaktifkan skill Dominator's Touch-nya untuk kembali melancarkan serangannya kepada 8 monster orcs itu. Dan dengan mudahnya, Jinwo seketika berhasil bisa mengalahkannya. Setelah itu, tiba-tiba Grotaru dikejutkan dengan Jinwo yang sudah berada di depannya. Hingga di momen ini, lagi-lagi Jinwo kembali menggunakan skill Dominator's Touch untuk mencerkam mulut Grotaru, lalu ia mengangkatnya. Dan di momen ini, Jinwo tiba-tiba dikejutkan saat ia melihat siswa-siswi sekolah yang terbunuh oleh Grotaru. Menyadari hal itu, sontak Jinwo pun bertanya kepada Grotaru, "Kenapa kalian semua sangat senang membunuh manusia?" Mendengar pertanyaan dari Jinwo, Grotaru pun menjawabnya dengan sangat takut hingga merinding. "Sebuah suara di dalam kepalaku menyuruhku terus-menerus untuk membunuh semua manusia." Jinwo yang mendengar itu, sontak dengan marahnya, ia pun kembali bertanya kepada Grotaru, "Lalu gimana denganku? Apa suara itu menyuruhmu untuk membunuhku juga? Jawab pertanyaanku." Dengan sangat takut dari Grotaru, ia pun kembali menjawab dan menjelaskannya kepada Jinwo bahwa dirinya tidak pernah mendengar suara itu lagi. Tapi dengan Jinwo yang mengerti jawaban itu dari Grotaru, seketika ia pun mengeluarkan senjata dagarnya, lalu kembali mengatakan, "Aku mengerti. Jadi kau tak menganggapku sebagai seorang manusia." Setelah mengatakan itu, Jinwo pun langsung memancarkan aura kekuatannya kepada Grotaru dengan sangat mengerikan. Kembali ke sisi para hunter di dalam dungeon. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang hunter healer yang bernama Jong Yerim, yang saat ini sedang diganggu oleh semut prajurit bayangan Jinwo. Dengan ia yang terus menarik sebuah mainan vampirnya, seketika semut itu tiba-tiba langsung melukai Jong Yerim. Namun di momen itu, tiba-tiba Beru datang untuk segera menyembuhkan Jong Yerim. Melihat itu, sontak ia pun dibuat terkejut. Lalu berkata, "Gimana bisa penyembuhan makhluk itu lebih baik dengan diriku?" Setelah mereka sudah membuka ruangan pintu selanjutnya, secara tiba-tiba semua para hunter langsung dikejutkan
Saat mereka melihat bos di dalam dungeon ini adalah Monster Archlich bersama Monster Death Knight yang terdiri dari Swifty Death Knight dengan Jongsu yang melihat bos monsternya adalah Archlich. Betapa takutnya dia lalu berkata dalam hatinya, ada banyak dungeon boss yang sangat dikenal, tapi Archlich menjadi sangat terkenal setelah pemusnahan Guild Gold Dragon. Seorang Archlich membantai seluruh guild besar Cina itu dan menyebabkan dungeon break. Hingga di momen ini, mereka kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan, karena mereka bukanlah lawan bagi Archlich itu. Namun tiba-tiba mereka kembali dikejutkan dengan kedatangan monster undead yang tepat di belakang mereka. Dengan paniknya Jongsu menyuruh Jong Yerim untuk menutup pintu belakangnya. Hingga di sini ia pun langsung bertindak untuk menutupnya menggunakan skill Holy Shield. Namun setelah beberapa menit, Jong Yerim yang begitu panik saat masih menahan pintunya. Di sini ia memberitahukan kepada Jongsu bahwa kekuatan shieldnya bertahan selama 5 menit saja. Akan tetapi tiba-tiba Jongsu kembali dikejutkan dengan kemunculan Beru di belakangnya. Di sisi Archlich yang melihat Beru seketika dirinya dibuat sangat terkejut, lalu mengatakan, "Kenapa pasukan pribadi Sang Raja Monarch ke sini untuk menyerang kami?" Menyadari hal itu, sontak mereka pun tidak berani untuk melancarkan serangannya kepada Beru. Dan di momen itu, Beru berkata kepada Archlich sambil menunjuknya, "Kami dipilih oleh Sang Raja, sedangkan kau tidak." Mendengar itu, lagi-lagi Archlich kembali dibuat terkejut, lalu mengatakan, "Mustahil, aku harus bicara sendiri dengan Raja." Setelah itu, tiba-tiba Beru dengan cepatnya sudah berada di depan muka Archlich hingga langsung melancarkan serangannya kepada Archlich dengan sangat cepat. Kemudian, di momen itu, Beru dengan sombongnya kembali berkata, "Jangan banyak bacot kalau sudah mau mati." Setelah mengatakan itu, ia pun kembali melancarkan serangannya. Di sini terlihat dengan Beru yang sedang mencoba mengambil sihir yang bentuknya bulat yang memancarkan sebuah cahaya berwarna hijau. Setelah ia berhasil mengeluarkannya, Beru langsung saja menghancurkan bola sihir tersebut. Menyadari hal itu, dari Archlich seketika, dirinya merasakan kesakitan yang luar biasa. Setelah itu, ia pun berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh Beru. Bertepatan dengan hal itu, tiba-tiba para semua monster lainnya kini sudah mati. Melihat itu, lagi-lagi semua hunter kembali dikejutkan hingga bertanya-tanya. Dia mengalahkan Archlich hanya dengan sekali serangan, dan di sisi Jongsu yang begitu terkejut, ia pun kembali mengatakan, "Aku tak menyangka dia akan sekuat itu. Dengan prajurit seperti itu, Hunter Sung bahkan tak perlu masuk ke dalam gate." Namun di momen itu, salah satu temannya, ia mengajak Jongsu untuk berencana mengambil alih guild milik Jinwo. Jongsu yang mendengar hal itu, sontak Jongsu pun langsung setuju dengan rencana dari temannya. Akan tetapi, setelah mendengar persetujuan itu dari Jongsu, ia pun dikejutkan, lalu menjelaskan kembali kepada Jongsu bahwa rencananya yang tadi cuma bercanda. Tapi dengan tekadnya yang sekarang, Jongsu kembali memberitahukan kepada temannya bahwa Jinwo mungkin saja bisa membereskan dungeon itu dengan pasukan prajuritnya. Akan tetapi ada batasan jumlah hunter yang diperlukan untuk melakukan raid. Mendengar itu, sontak temannya pun dibuat sangat senang. Lalu kembali mengatakan, "Oh ya, kau benar. Dia mampu memperkuat kekuatan kita. Dan kita mampu memberikan dia jumlah hunter yang dia perlukan untuk raid." Kembali ke sisi Jinwo, yang saat ini sedang bersama Ketua Gogonhi di dalam mobil. Di sini Ketua Gogonhi memberitahukan kepada Jinwo bahwa ada 213 murid yang berhasil melarikan dirinya dengan cepat dan 10 murid yang berhasil selamat dari sana. Setelah mengatakan itu, di sini Ketua Gogonhi memperlihatkan sebuah grafik yang menunjukkan meningkatnya jumlah gate yang muncul di Seoul pada 6 bulan terakhir. Dan angka itu menunjukkan bahwa status gate juga berada di dunia. Dengan kata lain, semakin banyak gate yang muncul di dunia, maka semakin banyak juga hunter yang bisa menutup gate tersebut. Namun di sisi Jinwo, ia sedang memikirkan bahwa sekarang semua sesuatu kini mulai berubah. Lalu ia bertanya kepada Ketua Gogonhi, "Jadi, apa yang ingin kau bicarakan denganku hari ini, Ketua?" Mendengar pertanyaan itu dari Jinwo, Ketua Gogonhi pun kembali memberitahukan kepada Jinwo dengan menunjukkan sebuah dokumen. Lalu berkata, "Orang-orang dari Jepang, Amerika, China, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman, dan bahkan beberapa negara dari Timur Tengah, mereka berharap bisa bertemu denganmu." Ketua Gogonhi juga yakin kalau Jinwo pasti sudah dihubungi oleh beberapa hunter.
Secara diam-diam, Go Gon Hee juga jujur bahwa dengan adanya asosiasi saja, ia tidak akan bisa menghentikannya. Jadi, ketua Go Gon Hee hanya bisa sanggup untuk melindungi data pribadi Jinwo yang sesuai dengan permintaannya. Hingga di momen ini ketua Go Gon Hee kembali bertanya kepada Jinwo mengenai sebuah pertemuan. Apakah kau ingin bertemu dengan mereka jika seandainya kau meninggalkan Korea? Aku takut kalau nanti negara Korea ini tidak mampu untuk beradaptasi akibat perginya dirimu. Dalam kata lain, jika Jinwo pergi dari Korea, mereka takut dengan negaranya yang tidak mampu untuk beradaptasi. Karena mereka hanya berharap kepada Jinwo yang akan melindungi negara Korea itu. Setelah mereka sampai di rumah sakit, dan Jinwo sudah keluar di dalam mobil, lagi-lagi Go Gon Hee kembali memanggil Jinwo lalu berkata, "Aku akan melakukan apapun dengan kekuatanku untuk memberikan apapun yang kau butuhkan. Jadi tolonglah jangan pergi." Mendengar itu sontak Jinwo dibuat terkejut. Namun Go Gon Hee kembali mengatakan kepadanya, "Negara kita punya total 10 hunter rank S resmi termasuk dirimu. Namun kita sudah kehilangan 3 hunter, 2 hunter mati di tangan monster, dan 1 lagi pergi untuk bergabung dengan Amerika. Asosiasi tidak bisa terus-terusan mengabaikan masalah ini. Kami harus berusaha dengan cara apapun dan membuat semuanya tidak sia-sia." Hingga di sini Go Gon Hee meminta tolong gimana caranya dirinya untuk membantu Jinwo. Namun tiba-tiba ketua Go Gon Hee dibuat sangat shock ketika mendengar dari Jinwo yang ingin masuk ke dalam gates rank tinggi sendirian. Setelah itu Go Gon Hee kembali bertanya, "Apa kau menyuruhku untuk menghapus batasan jumlah minimal untuk memasuki raid?" Jinwo pun menjawab benar. Mendengar itu, kemudian Go Gon Hee kembali menjelaskan kepada Jinwo bahwa peraturan itu dibuat untuk keamanan para hunter, yang mencegah para hunter untuk memasuki dungeon tanpa persiapan yang cukup untuk membuat diri mereka terbunuh, dan jika menghapusnya bisa jadi itu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Go Gon Hee kembali terkejut setelah menyadari dari perkataannya tadi bahwa apakah itu alasannya Jinwo untuk membuat guildnya sendiri. Kemudian Jinwo pun kembali bertanya kepada Go Gon Hee, "Apakah permintaanku terlalu banyak?" Mendengar itu Go Gon Hee menjawab, "Itu memang sulit, tapi bukan tak mungkin." Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Jinho yang sedang menelpon sepupunya yang bernama So Hyun. Wah, Tante So Hyun cantik juga ya guys, tobrut lagi. Di sini Jinho mencoba mengajak So Hyun untuk memintanya bergabung ke dalam guildnya. Mendengar itu, seketika Tante So Hyun bertanya kepada Jinho, "Kenapa kau tiba-tiba membicarakan tentang guild? Kau tahu kan kalau Jinhe kembali ke Korea?" Jinho pun menjawab, "Tentu saja aku tahu, dia kan kakak tertuaku." Setelah mengatakan itu, Jinho pun menyuruh Tante So Hyun untuk tidak memikirkan hal itu, melainkan ia membutuhkan anggota lagi untuk masuk ke dalam guildnya. Namun, Tante So Hyun kembali bertanya, "Apa kau memintaku untuk bergabung dengan guild yang belum dibuat?" "Jinho, apakah kau yakin kau tidak sedang ditipu oleh orang aneh?" Mendengar itu, seketika Jinho dibuat agak ketawa, lalu kembali mengatakan, "Kau akan terkejut kalau tahu siapa orang aneh ini." Setelah mereka bertemu, sontak Jinwo dibuat terkejut ketika melihat sepupunya dari Jinho itu adalah Tante So Hyun. Lalu Jinwo mengatakan, "Apakah ini orang yang kau bicarakan, Jinho?" Jinho pun menjawab dan langsung mengenalkannya kepada Jinwo. "Ya, dia adalah sepupuku yang tobrut." Namun, di sisi Tante So Hyun yang melihat Jinwo juga ia pun dibuat terkejut hingga tidak percaya kalau sekarang dia sedang berhadapan langsung dengan hunter Sung Jinwo. Namun dengan Jinho yang melihat sepupunya seperti itu, ia pun dibuat sangat lemas dan cemburu. Betapa senangnya, So Hyun lalu memberitahukan kepada Jinho bahwa Jinwo ini adalah hunter yang menghilang setelah mengacaukan konferensi First Leminsung waktu itu. Jinwo yang menyadari itu, ia pun berkata di dalam benaknya, "Jinho adalah hunter rank D dan sepupunya seorang hunter rank A. Apa seseorang bisa mengalami awakened karena keturunannya?" Di sisi So Hyun yang sekarang ingin bergabung dengan guild Jinwo, Jinwo pun memberitahukan kepada So Hyun bahwa jika So Hyun akan bergabung dengan guildnya, So Hyun pasti akan terlibat di beberapa masalah di guild Jinwo. Namun So Hyun mengabaikan tentang masalah itu, dan dengan senangnya So Hyun pun berkata bahwa itu akan lebih baik daripada ia harus terlibat dengan Yo Jin Sung. Mendengar itu sontak Jinwo kembali dibuat terkejut. Kemudian Jinho pun memberitahukan kepada Jinwo bahwa Yo Jin Sung itu adalah kakak laki-laki tertuanya.
Setelah mengatakan itu tiba-tiba Tante, Sohyun ingin mengajak Jinwo selfie bareng untuk mengunggahnya di media sosmed. Di sisi lain, dengan terlihatnya seorang senator yang bernama Namjoon. Di momen ini ia sedang memarahi ketua Gogonhi karena ketua Gogonhi memberitahukan kepada semua orang yang di sana mengenai Jinwo dan para pasukan prajurit bayangannya agar bisa dianggap seperti anggota tim penyerang. Kemudian di sini Senator Namjoon mengatakan, "Apa kau sudah gila? Kau ingin makhluk panggilan itu dianggap seperti anggota dan tim penyerang? Ini benar-benar tidak masuk akal. Peraturan ini pasti dibuat karena Hunter Sung Jinwo sudah membuat guildnya sendiri. Jika ini bukanlah perlakuan istimewa, lalu apa ini?" Senator Namjoon juga memberitahukan kepada Gogonhi bahwa asosiasi Hunter dibuat untuk kebaikan para Hunter, bukan hanya untuk Sung Jinwo. Tolong katakan sesuatu ketua Gogonhi. Dengan tatapan yang sangat tajam, Gogonhi pun menjawab, "Ya, kau memang benar sekali. Ini adalah perlakuan istimewa." Setelah itu Gogonhi ingin menanyakan sesuatu kepada semua orang yang berkumpul di sana. Jika kau punya pilihan, sebuah pasukan penyerang terdiri dari 20 orang hunter rank A, atau sebuah pasukan yang terdiri oleh Sung Jinwo sendiri. Jika kalian ingin mengerahkan, salah satunya siapa yang akan kalian pilih jika terjadi dungeon break? Mendengar itu, sontak semua orang yang di sana kini dibuat terdiam dan tidak berani untuk menjawabnya. Setelah itu, Gogonhi bertanya kepada Senator Namjoon, "Aku dengar, baru-baru ini kau pindah ke apartemen baru di dekat Guild Hunter. Apa alasanmu untuk pindah?" Mendengar itu, sontak Senator Namjoon dibuat sangat terkejut sampai air keringatnya kini keluar bertes-tesan, namun ia pun menjawab dengan ekspresi yang sangat kaku, "Itu tidak ada hubungannya dengan ini, melainkan itu untuk alasan keamanan benarkan. Siapa saja yang punya banyak uang akan pindah untuk keamanan mereka." Mendengar itu, sontak ketua Gogonhi dibuat sangat kesal dan berkata, "Berbagai guild dari seluruh dunia mencoba untuk merebut Sung Jinwo. Apa kau pikir dia akan tetap di Korea jika kita tak sanggup memuaskannya? Jika jenis perlakuan istimewa seperti ini saja tidak beralasan untuk kalian, aku mohon kalian pikirkan siapa yang akan menyelamatkanmu ketika ada Red Gate Rank S yang muncul di Korea ini." Di sisi lain, dengan diperlihatkannya Hunter Nona Chae-in yang sedang melihat foto unggahan dari selebgram Tante Sohyun saat dirinya sedang berfoto dengan Jinwo dan Jinho. Melihat itu, sontak Nona Chae-in pun dibuat sangat cemburu hingga badannya kini terlihat gemetar. Kembali ke sisi Jinwo yang saat ini berada di luar dungeon gate rank A. Di sini Jinwo akan melakukan raid pertama guildnya yang ditemani oleh Jinho dan dikawal oleh ketua WO Jinchul. Namun dengan Jinho yang baru pertama kali melihat dungeon itu, ia pun dibuat sangat terkejut. Jinwo yang melihatnya, ia pun berkata di dalam benaknya, kalau dia dikejutkan dengan melihat ini, bagaimana reaksi dia jika melihat pintu yang ada di Busan? Setelah mereka akan masuk, tiba-tiba Jinwo didatangi oleh semua para reporter yang ingin bertanya kepada Jinwo, "Apa perasaan Anda tentang raid perdana Ahjin? Tolong beritahu kami mengapa Anda memutuskan nama Ahjin sebagai nama guild Anda. Apa hubungan Anda dengan anggota pendiri ketiga Anda, yaitu Janda Sohyun?" Di sisi Wo Jinchul yang melihat itu, kemudian ia memanggil Jinwo. Mendengar itu, Jinwo pun bertanya, "Kupikir Anda melindungi informasi mengenai diriku." Wo Jinchul pun memberitahukan kepada Jinwo bahwa walaupun dirinya dapat melindung informasi pribadinya, akan tetapi tentang lokasi gate mungkin ia tidak dapat berbuat banyak. Dengan senyumnya, Jinwo kembali berkata di dalam benaknya, "Kedepannya tidak memposting di sosial media, mungkin dapat membantuku. Mulai sekarang, aku akan lebih berhati-hati." Setelah itu, Jinho kemudian bertanya kepada Jinwo mengenai penyewaan tim pengumpul dan tim penambang karena dirinya tidak bisa melakukannya sendiri. Namun dengan Jinwo yang sudah memanggil pasukan prajurit bayangannya, kemudian ia memberitahukan kepada Jinho bahwa para pasukannya lah yang akan melakukan tugas itu. Inilah keseluruhan cerita dari video Solo Leveling Season 2 episode 17 kali ini. Untuk episode selanjutnya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Dan jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like dan subscribe.